Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, dan seleksi. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putu Waisnawisesa dengan NPM 0211119342 dari 3J Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja dan sasarannya. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan secara rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Adapun sasarannya itu mendapatkan dan mempertahankan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan, mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dari potensi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan kualitas. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum dapat bekerja. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dulu. Dan selanjutnya adalah tenaga kerja berdasarkan sifat. Yang pertama, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam pekerjaan. Dan yang kedua, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian, tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama, tenaga kerja langsung adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan atau produksi suatu produk. Dan kemudian tenaga kerja tak langsung, yaitu orang yang cenderung memiliki tugas lebih ringan secara fisik karena tugasnya bukanlah membuat tetapi merencanakan dan mengawasi produk. Dan yang terakhir, tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Yang pertama, tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang berdasarkan terjun langsung ke lapangan, bahkan terkadang berhubungan langsung dengan pelanggan. Kemudian, tenaga kerja pabrik, yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, biasanya di bagian produksi. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja kantor, adalah tenaga kerja yang bekerja di kantor, seperti tenaga kerja administrasi dan keuangan. Mereka biasanya adalah orang-orang yang terpilih dengan kemampuan atau keahlian khusus. Perkenalkan, nama saya Afrianti, NPM 0211119319. Selanjutnya, inventarisasi tenaga kerja. Inventarisasi tenaga kerja sendiri ialah pencatatan dan penyusunan terkait ketenaga kerjaan yang terdiri dari jumlah tenaga kerja yang ada, kualifikasi masing-masing tenaga kerja, lama kerja masing-masing tenaga kerja, kemampuan, pengetahuan, dan pendidikan masing-masing tenaga kerja, potensi dan bakat masing-masing tenaga kerja, serta minat dan perhatian masing-masing tenaga kerja. Hasil inventarisasi tersebut sangat penting, bukan hanya dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas sekarang, tapi juga berhubungan dengan kepentingan di masa depan seperti dalam promosi karyawan, peningkatan kemampuan, dan dalam pengalihan wilayah kerja. Penyebab timbulnya permintaan tenaga kerja. Yang pertama, karena faktor eksternal. Faktor yang di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Contohnya, faktor kondisi ekonomi, sosial politik, teknologi, dan kompetisi. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor yang berasal dari internal organisasi tersebut berdampak langsung pada jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Contohnya terkait dengan rencana kerja organisasi, anggaran, perkiraan produksi, dan penjualan. Yang ketiga, faktor angkatan kerja, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, seperti
faktor pensiun, pengunduran diri, dan kematian. Job analysis terdiri dari job description, adalah suatu pernyataan sistematis yang berisi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta informasi-informasi penting yang berkaitan dengan jabatan tersebut dan juga berhubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaan dan di luar perusahaan atau eksternal, sehingga dapat tercapai tujuan unit, bagian kerja, dan perusahaan secara luas. Yang kedua, job specification atau spesifikasi jabatan atau juga dikenal dengan spesifikasi karyawan adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, kualitas khusus, keterampilan fisik, emosional, teknis, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan. Selanjutnya ada kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat secara lisan dan tulisan antara pekerjaan dan pemberi pekerjaan, baik dalam waktu tertentu, di mana di dalam kontrak tersebut berisi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban setiap pihak. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik atau kemampuan tertentu sesuai yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi atau perusahaan, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan calon pegawai yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi calon pegawai yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, metode rekrutmen. Yang pertama, iklan. Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling sering dan paling banyak digunakan. Yang kedua, referensi dari internal perusahaan. Pengisian lowongan jabatan atau pekerjaan secara internal pada dasarnya dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu transfer, promosi, dan peningkatan atau upgrading. Yang ketiga, perusahaan penyedia tenaga kerja. Dalam salah satu perkembangan baru dunia ketenaga kerjaan, ialah tumbuhnya dan beroperasinya perusahaan-perusahaan swasta yang kegiatan utamanya mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja baru yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah menengah, atas, dan pendidikan tinggi. Yang kelima, lembaga pemerintah. Tujuan didirikannya balai latihan adalah mengurangi tingkat pengangguran. Lalu ada proses rekrutmen. Yang pertama itu penyusunan strategi untuk merekrut, lalu yang kedua pencarian para pelamar kerja, yang ketiga pembuatan kumpulan pelamar, dan yang terakhir penyaringan atau penyisian para pelamar kerja yang tidak cocok. Dalam perekrutan, faktor organisasional. Yang pertama, kebijakan dalam promosi, imbalan gaji atau tunjangan, status kepegawaian. Yang kedua, kemampuan perusahaan, peraturan kepegawaian. Ada juga faktor eksternal. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Berbagai kebijakan perusahaan merupakan gambaran dari hasil atau tidaknya proses rekrutmen calon karyawan. Kebijakan perusahaan ini akan sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen seperti kompensasi, promo, status karyawan, kesejahteraan, dan lain-lain. Yang kedua, persyaratan jabatan. Semakin banyaknya syarat yang diajukan oleh perusahaan,
maka jumlah pelamaran yang akan mendaftar akan semakin sedikit, dan sebaliknya pula. Yang ketiga, metode pelaksanaan rekrutmen. Jika semakin terbuka metode rekrutmen, maka akan semakin banyak pelamaran yang akan mendaftar, dan juga sebaliknya. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Bila penawaran tenaga kerja yang ada semakin banyak, maka semakin banyak pelamar kerja yang serius akan mendaftar. Yang kelima, solidaritas perusahaan. Solidaritas perusahaan ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan seperti besarnya perusahaan. Yang keenam, kondisi lingkungan eksternal. Bila situasi perekonomian sedang berkembang dengan pesat dan persaingan sangat banyak akan membuat jumlah pelamar semakin sedikit. Seleksi adalah suatu proses di mana organisasi memilih orang-orang yang terbaik dari suatu daftar pelamaran yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi-posisi yang tersedia untuk diisi. Hal ini mengandung arti bahwa semua program seleksi pada dasarnya berusaha mengidentifikasi pelamar yang memiliki peluang tertinggi untuk memenuhi atau melampaui standar kinerja organisasi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan diterima atau tidaknya sebagai karyawan. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam proses ini ada 7 langkah. Yang pertama, wawancara awal. Preliminary interview. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua, pengujian seleksi, selection test. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas. Yang ketiga, wawancara ketenaga kerjaan. Employment interview. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang dan referensi. Suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kelima, evaluasi medis. Bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi, ataupun mendapat karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Yang keenam, keputusan penyeleksian, seleksi decision. Setelah mendapat semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang, serta pemeriksaan referensi dan evaluasi medis. Yang ketujuh, surat pengangkatan, appointment letter. Langkah yang paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat para pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Rizky Ramadhani dari kelas 3I Manajemen. Peran rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi atau perusahaan, baik dari fisik maupun dari segi fisik kemampuan dan keterampilan. Apa itu outsourcing? Outsourcing bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Adapun kekurangan dan kelebihan outsourcing. Kelebihannya yaitu mengurangi beban rekrutmen, menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan, fokus mengurus kegiatan inti bisnis, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas, tunjangan makanan, bahkan asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan. Lalu meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core. Lalu kekurangannya
informasi perusahaan rentan bocor, kontrak singkat, ketergantungan terhadap sistem outsourcing, namun kembali lagi tergantung kesepakatan antara perusahaan terhadap penyediaan jasa alih daya. Kekurangan efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek, karena perlu masa transisi untuk menyesuaikan kembali dan peralihan tugas. Sistem kerja outsourcing. Menurut pasal 64 UU Ketenagakerjaan, sebuah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja karyawan outsourcing ini adalah menggunakan sistem kontrak yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 56 dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Berikut bunyi pasal 56 UU Ketenagakerjaan. Yang pertama, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sistem kerja outsourcing. Sistem perekrutan. Sistem perekrutan perusahaan outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Mulai dari menjalani tes tertulis, wawancara, dan proses tertentu yang ditentukan masing-masing perusahaan. Proses ini dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa, bukan oleh perusahaan yang akan menggunakan jasa kandidat tersebut. Sistem pembayaran. Para pekerja outsourcing dibayar oleh perusahaan penyedia jasa itu. Nantinya, perusahaan penyedia jasa akan menagih bayaran pada perusahaan yang menggunakan jasa kandidat tersebut. Gaji para pekerja outsourcing biasanya akan dipotong hingga 30% untuk perusahaan penyedia jasa. Bahkan, hal yang mengenaskan adalah banyak perusahaan outsourcing yang tidak transparan untuk hal ini, sehingga yang rugi adalah pekerja outsourcing sendiri. Terima kasih.